Selamat datang di channel Zimar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 279. 5 juta, masing-masing dari kita akan membayar 5 juta sebagai kompensasi kali ini. Yang Jie dan Xiao Bingkun saling memandang dan berkata. Mereka membawa lebih dari 20 pria bersenjata dan datang ke rumah Qin Ming di tengah malam, yakin mereka bisa menangkap Qin Ming. Namun, hasilnya hanya dalam beberapa detik, seluruh pasukan mereka musnah. Mereka berdua akhirnya menyadari betapa menakutkannya Qin Ming, dan mereka bersedia membayarnya, menyelamatkan nyawa mereka, dan kemudian menghasilkan keuntungan jangka panjang. Rencana. Sekarang kalian berdua sudah mengatakannya, aku tidak bisa membantahnya, jadi sudah beres. Xiao Bingkun dan Yang Jie mengira Qin Ming akan menawar, tetapi mereka tidak mengharapkan kesepakatan yang begitu membahagiakan. Mereka sangat gembira dan diam-diam mengutuk Qin Ming sebagai orang udik yang belum pernah melihat uang menangis. 5 juta untuk setiap orang. Ada 22 orang di sini, ditambah kalian berdua dan sopir, totalnya ada 25. 25 dikalikan 5 juta, berapa harganya? Saya tidak pandai matematika. Mohon permisi. Tuan muda, bantu saya menghitung. Kata Qin Ming sambil bercanda. Petik 2. Baik Xiao Bingkun maupun Yang Jie ingin sekali memarahi ibu mereka. Ternyata begitulah cara penyelesaian rekeningnya. Kenapa kalian berdua tuan muda belum menemukan jawabannya? Qin Ming berkata dengan dingin, matanya melebar dengan cahaya dingin, seolah dia sedang melakukan kanibalisme. Jumlahnya terlalu besar, beri kami waktu lagi. Xiao Bingkun menyeka keringat dingin di keningnya. Dia tidak mengetahuinya, tapi dia kaget saat menghitungnya. 125 juta. Yang Jie berkata dengan susah payah, ekspresinya lebih jelek daripada jika dia menelan anak yang sudah mati. Saya tidak pandai matematika. Karena kedua tuan muda telah menentukan bahwa jumlahnya 125 juta, mari kita kompensasi sesuai dengan jumlah ini. Saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk bersiap. Jika terlambat, cari seseorang untuk mengambil mayatnya. Untuk kalian berdua. Qin Ming He berkata dengan tenang, seolah-olah tidak ada perbedaan antara 125 juta dan 1.250 yuan. Xiao Bingkun dan Yang Jie terkejut lagi. Mereka mengumpulkan lebih dari 100 juta dalam 1 jam. Bahkan jika mereka kelelahan sampai mati, mereka tidak akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Saya harus pulang untuk mengambilnya. Anda mengembalikan saya dan saya berjanji akan membawa uang itu dalam 1 jam. Jika Anda khawatir, Anda dapat menyandera Tuan Muda Yang. Tanda seru petik 2. Xiao Bingkun memutar matanya dan berkata, pertama lebih penting menyelamatkan nyawanya sendiri dan pergi dari sini daripada mengkhawatirkan hidup dan mati Yang Jie. Tuan Muda Xiao, kamu tidak terlalu lucu. Mengapa kamu tidak tetap menjadi sandera sementara aku kembali untuk mengambil uang? Yang Jie berkata dengan marah, diam-diam mengutuk Xiao Bingkun karena dia tidak peduli pelariannya sendiri di saat krisis dan meninggalkannya. Tuan Muda Yang, rumah saya di kota Donghai. Nyaman bagi saya untuk menarik uang ketika saya kembali. Jika saya meminta Anda untuk kembali ke ibu kota, Anda tidak akan bisa kembali selama 1 jam. Berkata dengan wajar. Ini. Yang Jie terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Apakah aku menyuruh kalian berdua pergi? Qin Ming berkata dengan tegas. Dia secara alami tahu apa yang dimainkan kedua orang ini, dan hanya orang bodoh yang akan mengembalikan uang setelah pergi. Namun, Qin Ming juga tahu bahwa kedua orang ini tidak dapat mengumpulkan lebih dari 100 juta, sehingga mereka dapat memeras sebanyak yang mereka bisa. Dia kemudian berpikir, kalian berdua dapat kembali dan menarik uang tersebut jika kalian mau. Tinggalkan deposit. Saya hanya bisa mengembalikan satu dan menyimpan yang lainnya. Sebagai sandera, siapapun di antara Anda yang membayar lebih akan dilepaskan. Saya hanya akan menerima uang tunai, bukan cek buruk. Aku akan membayarmu 5 juta, dan aku akan segera memberimu cek. Kamu bisa mengambilnya dari bank manapun, kata Xiao Bingkun dengan penuh semangat. Beri aku nomor kartu bankmu, dan aku akan segera mengirimkan uang, 8 juta. Berjuang sebelum dan sesudah. Aku akan memberimu 10 juta. Saya akan membayar 12 juta. Petik 2. Xiao Bingkun dan Yang Jie sepertinya berlomba-lomba mendapatkan harta karun langka, terus-menerus menaikkan harga karena takut tertinggal satu sama lain. Dari sudut pandang mereka, ini berarti mengeluarkan uang untuk membeli nyawanya sendiri. Ketika mereka mencapai harga 20 juta, Qin Ming berkata dengan suara yang dalam, jangan bicara omong kosong. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uang, Anda berdua akan mati. Harga tentatifnya adalah 20 juta, siapapun yang mendapat uang lebih dulu akan pergi. Begitu Qin Ming selesai berbicara, Xiao Bingkun buru-buru mengeluarkan buku cek dari tangannya dan mulai menulis cek tersebut. Yang Jie buru-buru menelepon ayahnya dan mencari seseorang untuk mengirim uang, seolah dia berpacu dengan waktu. Punyaku sudah siap. Setiap ceknya 5 juta, totalnya 20 juta. Aku bisa pergi sekarang. Xiao Bingkun menandatangani 4 cek dan menyerahkannya kepada Qin Ming terlebih dahulu. Tidak mau kalah, Yang Jie berkata, saya siap dengan 20 juta saya.
Berikan nomor kartu bank Anda dan saya akan mentransfernya kepada Anda dalam hitungan detik. Ku bilang aku tidak akan menerima cek buruk, jadi jangan membodohiku dengan beberapa lembar kertas. Qin Ming memelototi Xiao Bingkun dengan tajam, lalu menoleh ke Yang Jie dan berkata, kamu dapat meminta seseorang mengirimkan uangnya, lalu kamu boleh pergi. Ini bukan kertas bekas, ini cek sungguhan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengirim seseorang ke bank untuk segera mengambilnya. Xiao Bingkun dengan cepat menjelaskan bahwa jika Yang Jie diizinkan pergi dulu, orang ini pasti tidak akan datang untuk menyelamatkannya, dan dia harus menunggu kematian. Apakah kepalamu dipenuhi air? Qin Ming tampak seperti orang idiot, bank mana yang buka di tengah malam. Yang Jie diam-diam bersuka cita. Dia meminta nomor kartu bank Qin Ming dan buru-buru meminta seseorang untuk mentransfer uangnya. Tidak lama kemudian Qin Ming menerima pesan teks yang menyatakan bahwa akunnya telah tiba, tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 20 juta. Kamu sudah mendapatkan uangmu, kamu boleh pergi. Saat dia mengatakan itu, Qin Ming menamparkan perut bagian bawah Yang Jie 2 kali, diam-diam menyuntikkan sinar energi sejati ke dalam tubuhnya. Tuan Muda Xiao, jangan khawatir. Saya pasti akan kembali dengan membawa uang untuk menyelamatkan Anda. Setelah ditampar 2 kali, Yang Jie tidak merasakan banyak kesakitan. Dia mengatakan sesuatu untuk menstabilkan situasi Qin Ming, dan dia merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Bu pergi sambil berkata dalam hatinya, Xiao Bingkun, kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil, tunggu saja sampai mati seperti ini. Melihat sosok Yang Jie pergi, wajah Xiao Bingkun menjadi pucat, kakinya lemah, dan dia duduk terpuruk di tanah. Jangan diam, cari seseorang untuk mengambil mayat-mayat ini. Qin Ming menendang Xiao Bingkun dan berkata, juga, jika seseorang membawa uang tunai 10 juta, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu kembali untuk mengumpulkan uang. Mata Xiao Bingkun berbinar, seolah melihat harapan untuk bertahan hidup, dan dia segera meminta bantuan. Menurut instruksi Qin Ming, paling banyak hanya 4 orang yang bisa datang, dan tidak ada senjata yang bisa dibawa. Qin Ming sedang memperhatikan telepon dan Xiao Bingkun tidak berani mengatakan apapun. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah truk kontainer kecil berhenti di luar villa, dan 4 pria melompat keluar dari truk, semuanya membawa koper di tangan mereka. Qin Ming menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk mengamati sekeliling dan menemukan bahwa keempat pria itu tidak membawa senjata, dan koper-kopernya penuh dengan tumpukan uang kertas merah yang tertumpuk rapi. Dia memberi isyarat kepada orang-orang yang datang untuk meletakkan koper dan membukanya, lalu meminta mereka untuk membawa jenazahnya. Setelah semua mayat dimasukkan ke dalam kontainer dan halaman dibersihkan, Qin Ming membiarkan Xiao Bingkun pergi. Sebelum berangkat, ia juga menamparkan perut Xiao Bingkun sebanyak 2 kali. Ada apa dengan Qin Ming? Sudah lama tidak ada pergerakan. Adakah yang bisa terjadi? Di dalam kamar, Bai Linglong dan Wu Sue khawatir dan mengerutkan kening. Mereka ingin keluar untuk memeriksa berkali-kali, tetapi dihentikan oleh Huo Xiun. Jangan khawatir, saudara Qin pasti akan baik-baik saja. Huo Xiun berkata dengan percaya diri. Dia melihat Qin Ming melebur ke dalam kegelapan dengan matanya sendiri dan yakin bahwa dia adalah raja paling misterius di dunia pembunuh, Ratu Bayangan. Huo Xiun merasa sangat terikat dengan Qin Ming. Pemujaan buta, bagaimana mungkin beberapa tentara dan jenderal menyakiti Qin Ming? Tepat ketika Bai Linglong benar-benar kehilangan kesabarannya dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, pintu tiba-tiba terbuka dan Qin Ming masuk sambil tersenyum, membawa 4 koper di tangannya. Aku sangat khawatir. Sayangku, kamu baik-baik saja. Luar biasa. Bai Linglong sangat senang dan terbang ke pelukan Qin Ming. Kamu harus percaya padaku. Bahkan jika langit runtuh, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Syukurlah, akhirnya semuanya aman. Usui juga menghela nafas lega, hatinya yang menggantung akhirnya tenang, dan mau tidak mau bertanya, apakah Xiao Bingkun mengirim seseorang untuk menimbulkan masalah. Petik 2. Tidak hanya Xiao Bingkun yang datang bersama orang-orang, tetapi Yang Jie juga datang bersama keluarga Yang, tapi aku menyuruh mereka semua pergi. Kata Qin Ming sederhana menakutinya. Orang-orang dari keluarga Yang juga ada di sini. Benar-benar merepotkan. Bai Linglong tidak bisa menahan cemberutnya. Pertama, keluarga Bai mengirim orang untuk membawanya kembali, dan sekarang Yang Jie juga muncul bawa dia kembali. Menikahlah. Meskipun Bai Linglong tahu bahwa Qin Ming kuat dan tidak takut akan masalah, bagaimanapun juga keluarga Yang adalah keluarga teratas dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, jika tidak, cepat atau lambat Qin Ming akan menderita. Jika saya tidak mampu menyinggung perasaannya, saya bahkan tidak mampu bersembunyi. Bai Linglong punya ide, dia hanya bersembunyi untuk menghindari pusat perhatian dan tidak selalu bisa melibatkan Qin Ming. Meskipun kamu telah menyelesaikan masalah ini, menurutku Xiao Bingkun pasti akan membalas dendam lagi. Usui tidak bisa tidak khawatir. Dari sudut pandangnya, Xiao Bingkun adalah seorang raksasa. Jika bukan karena Qin Ming, dia akan melakukannya. Satu-satunya hal adalah dimanipulasi dan dibantai sesuka hati. Tidak perlu khawatir, kurasa mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi untuk sementara waktu, kata Qin Ming sambil tersenyum main-main, karena dia menggunakan beberapa trik pada Xiao Bingkun dan Yang Jie untuk mencegah kedua orang ini terus terlibat.
Ketika Xiao Bingkun pulang dengan malu, dia menghancurkan semua yang ada di ruangan itu seperti tikus untuk melampiaskan amarahnya. Kali ini benar-benar membuang-buang uang, dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya, dan dimanipulasi oleh Qin Ming yang belum pernah mengalami kesalahan sebesar itu sebelumnya, dan dia sangat marah hingga tak terlukiskan dan hampir menjadi gila. Kamu bajingan bermarga Qin, aku akan menyimpan akun ini untukmu untuk saat ini. Cepat atau lambat, kamu akan dapat membayarnya kembali dengan bunga. Xiao Bingkun mengertakkan gigi bajanya dengan kebencian dan menghancurkan ruangan itu lagi. Meninggalkan ruangan dalam keadaan berantakan. Ini hampir seperti dirampok oleh bandit. Pada saat ini, Xiao Bingkun tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawah. Awalnya dia mengira itu karena amarah dan tidak memperhatikannya rasa sakit yang menusuk karena jarum. Ah! Xiao Bingkun merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia berguling-guling di tanah sambil memegangi perutnya. Tetesan keringat menetes dari dahinya, dan raut wajahnya berubah. Ayo ayo! Mendengar teriakan tersebut, pengasuh tersebut segera masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan menemukan bahwa Xiao Bingkun sedang kesakitan. Dia segera menghubungi nomor darurat dan mengirim Xiao Bingkun ke rumah sakit. Pada saat yang sama, Yang Jie, yang berada di Hotel Bintang 5, berada dalam situasi yang sama dan merasakan sakit yang luar biasa. Bab 280. Xiao Bingkun dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan selama lebih dari setengah jam sebelum rasa sakit yang menyiksa di perut bagian bawah berangsur-angsur mereda. Rumah sakit tidak mengetahui penyebab penyakitnya dan mendiagnosisnya menderita enteritis akut dan menyimpannya di rumah sakit untuk observasi. Hal ini membuat Xiao Bingkun mengutuk. Tidak terjadi apa-apa sejak dia bertemu Qin Ming. Dia datang ke rumah sakit setiap hari, lebih sering daripada pulang ke rumah. Hal ini semakin memperkuat idenya untuk memberantas Qin Ming sebagai bintang sapu secepatnya, namun ia tidak berani bertindak gegabah lagi dan harus memikirkan strategi yang sangat mudah. Di saat yang sama, Yang Jie juga dilarikan ke rumah sakit, kondisinya hampir sama persis dengan Xiao Bingkun, ia juga menderita sakit parah seperti tertusuk pisau di perut bagian bawah, yang berlangsung sekitar 1 jam. Rumah sakit tidak mengetahui penyebab spesifiknya dan menyimpannya di rumah sakit untuk observasi. Keesokan paginya, Qin Ming mengantar Wu Sui ke pusat medis tempat dia bekerja dan mengunjungi Yang Ningxuan. Dalam perjalanan, Wu Sui membeli 2 kantong besar makanan ringan, minuman, dan makanan lainnya di supermarket, berencana bersembunyi di laboratorium bawah tanah pusat medis selama beberapa hari ke depan. Tindakan keamanan di laboratorium sangat ketat, tidak ada kartu akses atau izin, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Sesampainya di depan pintu laboratorium bawah tanah, Wu Sui berhenti dan mengucapkan selamat tinggal pada Qin Ming. Tunggu. Qin Ming mengulurkan lengannya, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata, kamu selalu ingin mengambil darahku untuk penelitian. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil tabung. Apakah kamu setuju untuk mengizinkanku mengambil darah? Wu Sui berkata dengan gembira, terkejut dan gembira. Jika kamu tidak ingin merokok lagi, lupakan saja. Qin Ming melepaskan tangannya dan pura-pura pergi. Tentu saja, tolong tunggu aku setengah menit, tidak, 15 detik. Wu Sui menjatuhkan 2 kantong besar makanan di tangannya dan berlari ke laboratorium secepat mungkin untuk mengeluarkan jarum suntik dan penyeka kapas del. Wu Sui cukup asli dan menggunakan jarum suntik pengambilan darah biasa, bukan yang besar. Setelah mengambil 1 tabung darah Qin Ming, dia merasa seperti telah menemukan harta karun. Selain itu, dia mengambil beberapa tabung darah Yang Ningxuan, yang cukup untuk pengujian tidak akan bosan. Terima kasih. Wu Sui dipenuhi dengan kegembiraan dan bertanya dengan bingung, Anda tidak setuju untuk bekerja sama dengan penelitian saya sebelumnya, mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran hari ini? Jangan terlalu senang terlalu dini. Itu hanya iseng saja. Ini hanya kali ini saja. Itu tidak akan terjadi lain kali. Qin Ming tersenyum dan melambai. Laboratorium bawah tanah dan departemen rawat inap tidak berada di gedung yang sama. Ketika Qin Ming keluar dan berjalan menuju gedung rawat inap, dia kebetulan bertemu Yang Ningxuan di lantai bawah. Yang Ningxuan tidak mengenakan gaun rumah sakit, tetapi gaun denim. Dia penuh energi, kulitnya cerah dan kemerahan, dan coraknya bagus. Di sebelahnya ada seorang pria muda dengan postur tegak, itu adalah Fang Yang, dan mereka berdua sedang berjalan. Petugas Yang, tampaknya Anda sudah pulih dengan baik. Kapan Anda berencana keluar dari rumah sakit? Qin Ming, kenapa kamu ada di sini? Melihat Qin Ming, Yang Ningxuan tersenyum. Tentu saja aku datang menemuimu. Kamu masih datang menemuiku, tetapi kamu meninggalkanku di rumah sakit dan mengabaikanku akhir-akhir ini. Kupikir kamu lupa bahwa aku masih di rumah sakit. Yang Ningxuan mengeluh dengan marah dengan sedikit kebencian di matanya. Puan Qin mungkin sibuk. Tidak masalah apakah dia datang menemuimu atau tidak. Aku selalu bersamamu. Dalam beberapa hari terakhir, Gao yang tinggal di rumah sakit untuk menemani Yang Ningxuan, hampir tidak pernah pergi siang atau malam. Namun, dia menemukannya. Sikap Yang Ningxuan terhadapnya suam-suam kuku, dan dia bahkan berkali-kali membujuknya untuk pergi dan mengurus urusannya sendiri, seolah-olah keduanya hanyalah teman biasa. Dengan Tuan Gao menemani Anda, saya tidak perlu. Saya senang dan bebas, jadi saya tidak datang. Apa maksudmu? Mata indah Yang Ningxuan membelalak seolah dia sedang marah, kamu membuatnya terdengar seperti aku adalah beban.
Saya ingin tahu apakah ini sudah terlambat bagi Anda. Bagaimana saya bisa menganggap Anda sebagai beban? Qin Ming berkata sambil tersenyum tersanjung, ketika Anda keluar dari rumah sakit, saya akan datang menjemput Anda. Saya akan berbaikan untuk itu. Cukup-cukup. Yang Mingxuan berubah dari marah menjadi gembira dan berkata sambil tersenyum, saya berencana untuk keluar dari rumah sakit besok, Anda dapat menjemput saya besok pagi. Xuan, lukamu belum sembuh. Kamu tidak bisa segera keluar dari rumah sakit. Lebih baik pulih sepenuhnya sebelum kamu bisa menunggu. Saya hampir mati bosan di rumah sakit, dan sama saja jika saya pulang ke rumah untuk memulihkan diri. Yang Mingxuan berkata dengan tidak sabar. Puan Gao benar. Anda harus pulih dari cedera Anda sebelum keluar dari rumah sakit. Jangan khawatir. Bagaimanapun, cedera Anda adalah cedera yang berhubungan dengan pekerjaan, dan unit akan mengganti semuanya. Jika Anda tidak hidup terserah, itu akan sia-sia. Qin Ming juga menyarankan. Yah, karena kamu bilang begitu, aku akan bersabar selama 2 hari lagi. Gao yang awalnya berpikir Yang Ningxuan akan terus membantah, tapi dia tiba-tiba setuju dengan senang hati. Sebaliknya, Yang Ningxuan jelas lebih bersedia mendengarkan kata-kata Qin Ming, yang berarti status Qin Ming dalam pikiran Yang Ningxuan jauh lebih tinggi daripada Gao Yang. Yang membuat Gao Yang sangat tidak senang. Namun, ketika saya tidak dapat hidup lebih lama lagi dan ingin keluar dari rumah sakit, Anda harus datang dan menjemput saya kapan saja. Qin Ming mengangguk dan setuju, oke, telepon saya terlebih dahulu ketika Anda keluar dari rumah sakit, dan saya berjanji akan siap dihubungi. Pada saat yang sama, Bai Linglong datang ke perusahaan dan mengetuk pintu kantor presiden. Masuk. Meskipun dia belum resmi berangkat kerja, Gu Qingyi telah tenggelam dalam pekerjaan selama lebih dari setengah jam. Kecuali ada keadaan khusus, dia akan tiba di perusahaan sebelum jam 8, hampir setiap saat hari. Tuan Gu. Bai Linglong membuka pintu dan berkata langsung ke pokok permasalahan, Tuan Gu, apakah Anda sudah memilih personel yang akan dipindahkan ke cabang Paris? Saya ingin melamar pekerjaan di cabang Paris untuk suatu periode waktu. Kita hampir membuat pilihan. Gu Qingyi meletakkan pekerjaan di tangannya, mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa kamu ingin mengambil inisiatif untuk pergi ke cabang Paris? Saya menemui sesuatu dan ingin pergi ke Paris untuk melarikan diri. Bai Linglong berkata jujur, tapi tidak mengungkapkan secara detail apa yang terjadi. Karena itu masalahnya, mari kita atur agar kamu bergabung dan bersiap untuk terbang ke Paris akhir pekan ini. Gu Qingyi tersenyum. Faktanya, dia sudah mengetahui tentang kaburnya Bai Linglong dari pernikahan dari panggilan telepon Yang Jie. Terima kasih, Tuan Gu. Bai Linglong berkata dengan gembira. Tanpa diduga, Gu Qingyi setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia pikir itu akan sulit. Bagaimanapun, cabang Paris baru saja didirikan dan tenaga kerja yang dibutuhkan telah dipilih dengan cermat. Setelah menerima jawaban tegas dari Gu Qingyi, Bai Linglong keluar dari kantor dan menelepon Qin Ming. Dia tidak mendiskusikannya dengan Qin Ming sebelumnya dan berencana untuk membuat keputusan terlebih dahulu. Sayangku, kamu ada di perusahaan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Segera, paling lama 5 menit. Oke, mari kita bicara setelah kamu sampai di perusahaan dan menemui kami. Sekitar 5 menit kemudian, Qin Ming naik lift dan muncul di lantai 13 tempat Departemen Keamanan berada. Bai Linglong sedang menunggu. Saudari Bai, jika kamu ingin mengatakan sesuatu yang manis kepadaku, tidak bisakah kamu mengatakannya melalui telepon? Ini masalah yang sangat penting, tetapi saya telah setuju sebelumnya bahwa setelah saya memberitahu Anda nanti, Anda tidak dapat menyalahkan saya karena membuat keputusan sendiri, kata Bai Linglong sambil mengambil vaksin terlebih dahulu. Saya mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh Sister Bai dengan kedua tangan. Ayo, jangan menahan diri, kata Qin Ming sambil tersenyum. Saya telah memutuskan untuk bekerja di cabang Paris agar orang-orang dari keluarga Bai dan keluarga yang tidak mengganggu saya sepanjang waktu. Puan Bu telah menyetujuinya. Apakah kamu akan pergi ke Paris? Keputusan Bai Linglong agak mengejutkan Qin Ming. Dia tidak melihat siapapun di sekitarnya, menarik Bai Linglong langsung ke ruang tamu, dan berpura-pura marah, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Seperti yang kubilang tadi, kamu tidak bisa menyalahkanku. Bai Linglong berkata dengan genit, aku khawatir kamu akan berusaha mempertahankanku, dan aku tidak akan bisa mengambil keputusan saat itu. Bahwa tidak apa-apa, Tuan Bu telah menyetujuinya, dan saya tidak punya ruang untuk menyesal. Aku tidak akan menyalahkanmu. Qin Ming menutup pintu ruang tamu untuk mencegah siapapun mengintip, dan dengan senyum jahat di bibirnya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, tapi kita harus menegakkan hukum keluarga sebagai hukuman. Kalau tidak kita akan melakukannya lagi di masa depan. Jika hal seperti ini terjadi, bukankah kamu akan tetap menggunakan trik ini untuk membunuh dulu lalu pamer? Hukum keluarga. Bai Linglong bertanya, kapan keluarga kita memiliki hukum keluarga? Senyuman jahat di wajah Qin Ming menjadi semakin lebar, sudah sejak kamu menjadi wanitaku. Setiap kali aku menegakkan hukum keluarga, aku membuatmu sengsara. Jangan bilang padaku bahwa kamu harus melanggar hukum keluarga. Bai Linglong segera memahami apa yang disebut hukum keluarga Qin Ming, dan dia berkata dengan suara menawan, saya pikir Anda akan menghukum saya dengan berlutut di papan cuci atau semacamnya. Itu sangat buruk. Tidakkah kamu menyukai penampilan nakalku? Qin Ming terkekeh,
memeluk Bai Linglong, mendorongnya ke dinding, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Saudari Bai, jika kamu pergi ke Paris, aku akan merindukanmu setiap hari. Aku juga akan merindukanmu." Bai Linglong mengangkat lengan gioknya seperti ular air, memeluk leher Qin Ming, dan menatap mata Qin Ming dengan penuh kasih. "Sebenarnya, aku tidak tega meninggalkan sisimu, tapi aku harus pergi untuk menghindari keluarga Yang dan keluarga Bai yang selalu menimbulkan masalah bagimu. Itu karena kamu tidak percaya pada kemampuanku. Belum lagi keluarga Yang, bahkan jika 4 keluarga besar di ibu kota bersatu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bagaimana aku bisa takut hanya pada keluarga Yang?" kata Qin Ming dengan arogan. "Saya tahu bahwa pria yang saya pilih adalah pahlawan yang tak tertandingi, tetapi saya tidak ingin melihat Anda terluka karena saya, dan tidak perlu menghadapi keluarga Yang secara langsung. Saya akan bersembunyi di Paris selama setahun setengah. Keluarga Bai tidak akan mampu mengatasinya saat itu, saya akan memilih orang lain untuk menikah dengan keluarga Yang, dan saya akan sepenuhnya bebas," kata Bai Linglong penuh kasih sayang. "Nah, sekarang setelah Anda membuat keputusan, saya hanya bisa menghargai pendapat Anda." Qin Ming berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi bersamaan dengan itu, ada masalah yang lebih serius yang perlu diselesaikan. "Masalah apa yang begitu serius?" Bai Linglong bertanya. "Apa yang harus aku lakukan jika aku merindukanmu, terutama saat aku tidak bisa tidur sendirian di malam hari?" Qin Ming mencondongkan tubuh ke dekat telinga Bai Linglong dan menghembuskan napas panas. "Saya pikir ini masalah serius, tapi saya terkejut." Bai Linglong menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Ini mudah untuk ditangani. Jika saya tidak ada di sini, Anda bisa mencari Sister Hong Lian. Tapi aku sedang memikirkanmu. Jika kamu menginginkanku, pergi saja dan temui aku. Lalu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu menghindari kebenaran, kamu akan salah. Jika kamu tidak menjawab dengan baik, kamu harus menghadapinya sebagai sebuah keluarga." Bersambung.